Makanya sobat cuan harus hati-hati sama perusahaan yang ngomongnya cuan, tapi nggak pernah bagi dividen sekalipun. Iya. Cuannya beneran nggak? Jangan cuma di buku doang. Halo Sobat Cuan, ketemu lagi bareng gua Daniel Wiguna dan Gua Triputra dari tim Riset CNBC Indonesia. seperti biasa kita ada di Paham Pantauan Saham. Semakin paham semakin cuan dan akan selalu semakin cuan ya Sobat Cuan. Ini di tahun 2022 ini gua harap kalian semua itu udah bisa mendapatkan cuan yang sangat banyak ya. Entah itu dari trading amin, dari investing dan dari hasil bagi dividen. Ini Karena udah ada deket bulan-bulan pembagian dividen ini. iya, karena kita akan bahas itu ya Sobat Cuan, hunting dividen anti jebakan Batman gitu ya Sobat Cuan. Keren kan judulnya? Ya. Oke, gua mau tanya dari hunting dividennya dulu nih. Ini kan kayak lu bilang tadi, ini udah deket-deket bulan-bulan pembagian dividen. Sebenarnya biasanya di awal tahun di bulan berapa sih? Nih sebelumnya gua bahas dividennya dulu ya, supaya sobat cuan nih ngerti apa sih dividen itu kan. Mungkin masih ada yang belum tahu ya, dividen itu jadi lu kan berinvestasi di suatu perusahaan. Perusahaannya untung, kan? Perusahaan untung, keuntungannya bisa dibagikan menjadi dividen gitu. Jadi misalnya lu berinvestasi sebesar segini sih apa 0, misalnya gampang lah, misalnya lu 10% kan, investasi 10%. Dia tahun ini untung 100M, dia mau bagiin semua sebagai dividen, berarti lu dapat 10% dari 100M. 10M gitu. Itu yang dibagi-bagikan ke seluruh pemegang saham gitu. Itu pun kalau dia untung. Kalau dia untung dan kalau dia mau bagi juga. Bisa aja disimpan. Oh, boleh kayak gitu. Ya iyalah, Bro. Dia laba ditahan kan. Oh, namanya laba ditahan ya. Jadi ya, emang jadi nggak wajib ya ngasih wajib dividen ini ya. Bagi dividen nggak wajib gitu. Jadi ya kalau lihat kan rata-rata perusahaan-perusahaan gede ya emang sebagian ditahan, sebagian dibagiin. Oke. Perusahaan kan ini ada kalau perusahaan gede itu masih pengen ekspansi, lu ngomong lah BCA, BNI, BRI, sebagian dibagiin, sebagian ditahan. Kan. Lalu ada perusahaan lagi, Cashco namanya. Sapi perah. Oke. Ini biasanya 100% semua dibagiin sebagai dividen. Nanti kita kasih tahu ya emiten-emitennya kayak apa ya. Tenang. Supaya lu nggak di DM mulu, cuy. Terus yang ketiga ini biasanya perusahaan kaleng-kaleng. Cuan tapi kagak bagi dividen. Ya, nggak tahu ini beneran cuan atau enggak ya. Makanya sobat cuan harus hati-hati sama perusahaan yang ngomongnya cuan, tapi nggak pernah bagi dividen sekalipun. Iya. Cuannya beneran nggak? Jangan cuma di buku doang. Iya. Gitu. Nanti lu kasih tahu juga ya yang mana ini ya emitennya. Boleh. Ada perusahaan rugi nggak bisa bagi dividen. Iya. Tapi ada nggak nih yang kelima nih? Dia cuan banget. Tapi dia nggak bagi dividen. Ya itu yang ketiga ini gue bilang ini perusahaan cuan tapi nggak bagi dividen. Oh enggak. Maksudnya dia itu udah apa ya namanya ya? Bukan perusahaan kecil, perusahaan gede. Dia cuan dan dia males bagi dividen. Itu sama aja ya. Mau boleh gede juga, mau kecil. Boleh juga. Ada juga tergantung kebijakan mereka di luar negeri itu. Tech company gede. Kagak ada yang bagi dividen. Tech company apalah. Karena utangnya gede gitu. Ya. Bukan karena emang mereka nggak mau bagi dividen, mereka mau growth. Iya. Amazon, Netflix, Google tuh Apple, profitable, Apple, ya mereka rata-rata ada yang beberapa nggak bagi dividen gitu. Iya. So what kalau nggak bagi dividen? Tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Iya. Tapi yang perlu lu pilah ini dia nggak bagi dividen alasannya apa? Ini perusahaan memang cuma tipu-tipu doang atau emang ada objek jangka panjangnya? Ini sebenarnya lu pembagian dividen tuh sebenarnya apa? Pedang bermata dua. Kenapa? Bisa menjebak investor gitu. Iya, nggak gini. Misalnya lu punya perusahaan, lu bagi dividen gede. Iya. Terus next year lu mau ngapain? Lu mau ekspansi apa? Duit lu dibagi semua. Labanya dibagi semua. Iya. Mau ekspansi apa? Mau ngapain lu? Mau ngapain lagi? Laba lu segitu-gitu aja dong mau ekspansi. Karena menurut teori bisnis itu kalau mau ekspansi kan butuh biaya butuh duit. kan. Iya. Jadi kalau duitnya semua udah dibagi. Iya. Tapi ada kan perusahaan yang kayak gitu, yang bagi malah dia dividen payout ratio-nya bisa sampai lebih dari 100%. Iya, banyak itu namanya Cashco, makanya udah tinggal diperas-perasin doang gitu. Tapi udah jadi diperas sampai kering nanti gitu. Oke, berarti kita mulai, kan lu bilang tadi ada 4 jenis. Kita mulai dari yang pertama dulu deh.
Nah, yang pertama itu ya tadi gue udah bilang blue chip yang gede itu. Kalau mau dividen hunter di saham-saham ini agak susah sebenarnya. Kenapa? Karena dividennya kecil. Ya kan dividennya kecil pasti yieldnya kecil berarti. Kenapa? Karena mereka cuma bagi sebagian doang. Untuk beli sebagian karena dia juga masih berkembang ya. Masih berkembang. Setengah untuk berkembang, setengah dibagi. Iya, jadi kalau selalu pengen investasi jangka panjang paling cocoknya di perusahaan-perusahaan seperti ini sebenarnya. Lu satu lu dapat dividen, dua perusahaannya ongoing terus ekspansinya. Iya. Enak, cakep gitu loh. Nah ini sembari kita lihat ke 4 penjelasan lu ini, gue juga sambil nanya nih, apakah dalam setahun itu mereka harus minimal membagikan 1-2 kali apa? Nggak ada ya? Nggak ada hukumnya ya? Mau bagi, mau nggak bagi selalu. Tapi kan musim pembagian dividen tuh setahun ada cuma sekali itu atau 2 kali. Terserah lu bro, jadi terserah perusahaannya gitu. Lu mau bagi, lu mau nggak bagi, cuman musim itu tuh gini ya. Itu setiap tahun buku selesai kenapa ada atau musim, gimana? Kenapa ada musim bagi dividen itu tiap tahun buku selesai, kan uangnya nggak tahu dikemanain, kan? Nah ini harus dirups dulu kan, harus dirapat dulu, nah baru bagiin, makanya bulan ke-3, bulan ke-4 biasanya itulah jadi bulan-bulan pembagian dividen gitu. Karena tahun buku lalu baru selesai rups juga, baru diumumkan, oh nih mau bagi-bagi dividen segini gitu. Oh, makanya itu sama di akhir tahun nih berarti nih di akhir tahun kan juga biasa jadi. Selalu pengen bagi interim boleh, tapi jarang banget ada yang bagi interim, jarang nggak wajib amat gitu. Jadi ya apa namanya, bukan lebih rame sekarang daripada yang nanti. Oh, gitu. Oke. Dan satu lagi gue bilang nggak wajib bagi dividen. Nggak bakal ditegur sama bursa. Woi, lu nggak pernah bagi dividen. Nggak bakal. Oh ya, karena setoran juga tetap jalan lah ya. Nggak juga, karena emang nggak juga ya. Kebijakan perusahaan masing-masing. Kalau dibilang saya nggak mau bagi dividen karena saya mau ekspansi, dia mau ngomong apa? Iya benar. Daripada bangkrut, mendingan ya udah nggak apa-apa. Ya, gitu kan? Ya, maksud gue ya, walaupun nggak tahu bener atau enggak ya. Iya. Makanya banyak banget ya. Salah satunya si grup si P ya itu ya. Yang angkanya cuan. Grup si siapa? Oke. Itu. Sampai nilai bukunya terbangnya minta ampun, nilai bukunya tinggi, gede ya mungkin ampun. Kenapa? Karena nggak pernah bagi dividen, duitnya gulung. Iya. Tapi harga sahamnya kayaknya baik-baik aja. Enggak baik-baik aja, di bawah mulu harga sahamnya. Iya, tapi kalau rilis laporan keuangan naik. Iya, tapi kalau enggak bro, itu harga sahamnya di bawah murah mulu. Kenapa? Kan nggak pernah bagi dividen. Jadi orang nggak yakin ini cuan beneran nggak sih, itu cuma ngadi-ngadi doang. Iya. Oh itu berarti ya fungsinya dividen berarti salah satunya itu. Iya, fungsinya salah untuk menilai. Untuk meyakinkan investor kalau saya nggak ngadi-ngadi bos. Iya. Ini laba nih, beneran laba coy gitu ya, bukan cuma di buku doang gitu ya. Oke. Makanya lu kejadian kemarin kan juga banyak perusahaan yang kena palsuin laporan keuangan bla bla bla. Iya. Itu kan rata-rata nggak bagi dividen, atau bagi juga cuma bagi dikit, Rp1 buat ngolok-ngolok doang kayaknya itu. Iya. Biar bilang saya ada bagi dividen, jadi bagi tapi Rp1 ya, longsor dong sahamnya. Suspend sekarang bro, beberapa saham-saham gila-gila itu suspend. Kenapa? Karena satu laporan keuangannya nggak benar. Laporan keuangan sebelumnya kan cuan. Nilai bukunya gede ya, sampai numpuk kan, gue bilang numpuk kan. Tiba-tiba 2020 jebret. Rugi sangat parah sekali sampai ekuitasnya minus. Ini kan ada indikasi pemalsuan laporan keuangan. Iya, benar juga ya. Nah, kita balik lagi nih ke jenis nama-nama emiten deh. Kita mulai dari yang pertama dulu, kita abisin dulu nih yang pertama nih yang lu bilang yang setengah dia membagi, setengah lagi dia pakai buat berkembang. Yang tadi lu bilang perbankan kan. BNI ya, yang gede-gede lah. You name it lah. Yang ada di LQ45 tuh biasanya. Iya. Atau yang ada di IDX High Dividend. Enggak, gitu. Ini yang ada di LQ45 biasanya. Pokoknya saham-saham blue chip deh. Lu bisa lihat NDPR-nya 50% ke bawah. BCA, BNI. Rata-rata dividennya enggak. Dividen payout ratio-nya di bawah 50%. Iya, DPR-nya rendah. Enggak gitu gede. Oh iya. Oke. Tunggu, gua mau tanya satu emiten. ITMG masuknya di sana? Enggak dong. Oh, ITMG masuknya di cash cow berarti cash ya. Cow. Yang kedua. Oh, oke. Berarti kita batu bara. Rata-rata tuh masuk ke cash cow semua. Oke. Ini masuklah kita ke yang nomor 2 ya. Emiten-emitennya tuh seperti kayak batu bara yang lu bilang ITMG. Batu bara, PTBA, ITMG, lalu Adro, Indi, Doit. Ya, batu baraan lah yang kalau ada duit dibagiin semua duitnya gitu. Rata-rata ya hampir semuanya dibagiin sebagai dividen. Iya. Selain ini Unilever juga masuk ke dalam.
Unilever kan gua bagiin semua ya, lu lihat ya perusahaan-perusahaan udah mature namanya kan. Udah bukan Mature, growth lagi ya, udah mature gitu. Heeh. Ya, duitnya dibagiin semua jadi dividen. Mereka udah nggak mikir ekspansi lagi gitu. Iya. Jadi kalau lihat ya tahun ke tahun ya kalau udah mature-nya ya sama-sama aja. Labanya gitu-gitu aja, nggak gitu gerak. Kalau yang batu bara ya labanya yang ngikutin harga batu bara aja gitu. Oke. Tapi ya emang sih ya, mungkin karena laba dan pendapatannya perusahaan-perusahaan komoditas ini emang selalu gede kali ya bro ya. Apalagi kena komoditi super cycle Enggak, kemarin. mereka mau ekspansi apa? Pertanyaannya juga kayak gitu. Nambah lahan, nambah alat, batu nambah bara kapal. batu bara itu kagak ada masa depannya. Kan maksud lu gimana? Nggak ada bro. Kan mau ubah ke EBT 30-40 tahun udah jadi EBT. Ya umurnya masih 30-40 tahun lagi. Gua kalau lu perusahaan gede kan 30-40 tahun pendek gitu. Iya. Jangan lupa dengerin konten ini gitu. ya. Kita udah pernah bahas loh konten ini. Batu bara barang Tuhan bagi rata. Iya Pak. Dalam puluhan tahun ke depan tuh udah recycle, udah ganti, udah istilahnya udah di EBT udah apa namanya? Bahkan roadmapnya juga udah pernah kita spill off di CNBC Indonesia ya. Jangankan Indonesia, jangankan luar negeri, Indonesia aja udah mulai mau switching kan, berapa persen nih pelan-pelan habis tadi. Iya. Oke. Nah itu berarti ya yang dari sisi batu bara sendiri, kemudian kita pindah ke yang ketiga nih, yang cuan-cuan mulu, tapi dia nggak bagi-bagi dividen ini. Kaleng-kaleng. Yang mana? Ya. Ini harus dihindari nggak sih sama sobat cuan? Kalau bisa atau sebenarnya kayak gini ya, lu kalau perusahaan cuan nggak bagi dividen, lu harus pikirnya dua, good or bad. Ini bagus atau enggak? Seperti tadi gue kalau kayak Fang gitu kan. Iya. Dia tujuannya bagus. Kan? Tujuannya dia proyeksinya bagus. Ya. Yang satu ini nggak jelas. Satu ini udah cuan-cuan mulu tapi nggak pernah bagi dividen. Ini beneran cuan nggak? Alasannya nggak bagi dividen apa sih? Iya. Gitu. Oke. Si grup si P itu, sobat cuan mesti tahu lah si grup si P yang sahamnya murah-murah gitu. Selain dia ada nggak nih? Atau banyak nih sebenarnya? Ya saham-saham gorengan juga rata-rata cuan tapi nggak pernah bagi dividen. Tapi kok nggak bagi dividen? Makanya. Gitu. Apa mungkin karena cuannya kecil, bro? Ya biasanya ada yang gede juga. Kalau lihat under value banget sahamnya. Iya. Nah biasanya nih, ini mumpung kita masih ngomongin tentang ini, lu lihat itu laba perusahaan harus berapa persen sih baru dia bisa bagusnya dia bagi dividen? Maksudnya gitu? Bagi berapa persen apa? Jadi gini, kalau misal laba dia itu kenaikannya cuma 10-20% dari tahun buku sebelumnya kan, ya otomatis dia juga mikir-mikir kalau mau bagi dividen. 10-20% gitu. Kenaikan dari tahun sebelumnya gede bro. Oh itu termasuk gede. Dan itu seharusnya bagi dividen kalau kenaikannya 10-20%. Ya dibikinnya dibagikan secara rata bagusnya. Misalnya kemarin baginya DPR-nya 50%, dia naik 20% misalnya labanya tahun ini. Ya udah lu baginya dari kenaikan itu, misalnya sebelumnya 50 naik jadi 75. 50 dia baginya 25 ya, 75 dia bagi 30-an, 32,5 gitu. Iya. Tetap pro rata gitu. Harusnya seperti itu. Jadi kalau oke. Sebelum kita beranjak ke yang keempat tadi, ini kan dia cuannya misalnya kayak lu bilang 10-20% kenaikan laba itu lumayan. Kalau ada yang kenaikan laba yang lebih tinggi dari itu dan nggak bagi, berarti inilah yang jadi tanda tanya, gitu ya. Iya. Sebenarnya dia naikinnya gara-gara apa juga lo pertanyakan. Kalau alasannya karena pandemi nggak bagi dividen gimana sih? Ya kita sih emang cuan, tapi kan ini pandemi, ya, kita harus bertahan. Ya, GRM kemarin kayak gitu nggak bagi. Unilever tadinya bagi cepet jadi bagi makanya gocap. Langsung terjun ya harga sahamnya itu kita lihat waktu diumumkan nggak bagi dividen. Ya nggak ada salah yang gue bilang makanya. Iya nggak salah. Oke, kalau gitu kita sekarang beralih ke yang keempat nih, yang emang tidak pernah untung gitu ya. Maksudnya ya pernah sih untung, cuman lagi merugi aja. Perusahaan rugi nggak mungkin bagi dividen nih, gampang aja ya perusahaan-perusahaan. Pernah nggak sih lu ngelihat ada yang rugi tapi bagi dividen? Ada banyak kayak gitu. Hah? Serius? Mereka bagiinnya dari laba ditahan makanya. Oh itu berarti jenis perusahaan yang kelima. Dia rugi tapi dia bagi guys. Iya. Dan itu dibagiinnya biasanya dari laba ditahan namanya, makanya dari namanya laba ditahan. Jadi sebelum tahun-tahun sebelumnya untung. Terus tahun ini rugi, itu rugi dia mikir bagi aja bisa juga. Ujung-ujungnya namanya bagi super dividen. Ayo apa? Nah, nggak tahu. Itu dia bagi dividen dalam jumlah besar, bukan dari laba tahunan, tapi dari laba-laba ditahan yang sebelumnya dibagiin semua. Oh, jadi langsung ya kayak dapat durian runtuh tuh berarti investor. Makanya biasanya nanti dibagi bisa sampai 20%, 25%. Gitu. Langsung. Iya. Itu kan berbagi kecil-kecil 5. Ini perusahaan 40%, 50% apa kenapa? Perusahaan kayak gini ini berarti bukan yang gede-gede dong ya. Ini berarti perusahaan kecil-kecil kan. Iya, biasanya perusahaan kecil-kecil. Second liner, third liner. Oh gitu. Contohnya ada nggak nih contohnya? Contohnya macem-macem. Palm kemarin sempat bagi dividen gede. Macem-macem. Walaupun dia masih merugi ya.
Iya, kalau nggak salah kemarin PAM tuh rugi tapi bagi dividen gede. Kalau nggak salah gua. Tujuannya apa sih bro sebenarnya supaya harga sahamnya naik? Gitu, tergantung dia kalau misalnya dia mau duit, dia butuh duit, owner yang butuh duit, dia bagi gede bisa. Oh iya, dividennya kan masuk owner juga. Dia pemegang saham kan. Iya. Owner lagi BU, gue BU nih, gimana dong? Iya, bagi dividen gede deh. Iya. Bisa aja. Iya benar juga sih. Ya masyarakat yang pegang sahamnya juga dapat sih. Iya, gitu. Tapi pasti nggak segede. Doang, Iya, segede yang dipegang. Nah ini yang kadang dilupain ya sama Sobat Cuan bahwa ya ownernya juga bakal dapet sahamnya gitu kan. Nah, dapat dividennya. Oke. Sekarang dengan para Sobat Cuan kita udah mengetahui jenis-jenis ini semua ya. Ini di era kuartal 1 ini di Maret, di April ini nanti itu bagusan Sobat Cuan itu nyasar ke yang mana sih? Apakah bagusan yang cash cow nih? Karena harga sahamnya stabil atau yang pertama atau yang mana nih? Gua ajarin dulu kalau pengen dividen hunter itu. Iya, pengen hunting dividen lu cariin cash cow berarti. Iya udah pasti kan yang kedua kan ini kan cash cow. Kenapa lu cariin cash cow? Karena dia bagi paling gede, yieldnya beli gua paling gede. Gitu. Dan caranya itu sebenarnya banyak yang sering salah ya. Iya. Biasanya caranya dividen, cara yang salah itu dia tunggu sampai pengumumannya keluar. Misalnya keluar bagi 200 baru dia beli. Oh, bagi 200 nih yieldnya 5% beli Iya. Itu yang biasa bikin lu boncos kena dividen trap. Salah caranya salah. Ketika diumumkan udah baru beli baru salah. Itu cara salah. Yang benar itu lu udah prediksi dari sekarang ini. Ini kan belum ada nih informasi pembagian bagi berapa gitu. Tapi dia pasti bagi gitu. Belum tentu juga jadi bagi gimana ya? Apa? Jadi ini kayak lu ya betting juga lah dikit. Kayaknya dia bakal bagi gitu ya. Kayak gini ngomongnya. Sejarahnya dia selalu bagi. Masa tahun ini nggak bagi sih, lu sial banget sih. Iya. Gitu. Ya gitu lah harapannya gitu. Caranya ya lu lihat labanya berapa tahun lalu. Gitu. Lu udah prediksi sekarang misalnya saham ABCD dia tiap tahun bagi dividen 100%, ya kan? Tahun lalu labanya 50 perak ya. Tahun ini 60, tahun depannya 70. Oh nih kemarin tahun lalu 70 nih dia mau bagiin 70. Berarti dia bagiin 70 semua gitu. Oh harga sahamnya masih 300 nih. Jadi gede kan 70 per 300 tuh. Gede lah pokoknya. Ya udah lu beli dari sekarang. Lu tungguin sampai dia keluarin berita mau bagi dividen. Oh beneran ternyata dia mau bagiin 68, ternyata nggak beda jauh dari prediksi lu misalnya. Itu tuh harga sahamnya biasanya udah terbang. Bahkan sebelum dibagiin karena biasanya memang bocor ya. Udah terbang duluan. Jadi lu ketika misalnya lu udah sebelum misal 2 minggu sebelum diumumin lu dari 300 sudah naik jadi 400 gitu. Jadi belinya tuh berarti kayak sebulan sebelum ya. Iya, ya sekarang bulan-bulan ini sekarang lah ini ya. Lu udah prediksi ini mau bagi dividen berapa gitu. Ntar bro gua mau beli dulu. Oke. Dia dari sekarang jangan beli dekat-dekat hari karena udah telat. Iya, udah telat ya. Bahkan sebelum diumumin aja biasa udah bocor dan harganya udah naik duluan. Perlu kita spill over nggak nih emiten-emitennya yang mana yang biasa kayak gini? Semua rata-rata batu bara gitu semua sebelum mereka pengumuman udah terbang duluan. Orang-orang udah pada tahu sebenarnya. Ya yang orang-orang dalam dekatnya bla 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 ya udah tahu. Batu bara yang gede-gede lah ya. Yang BUMN lah ya gitu ya. Udah terbang kan. Ini gue berusaha ngasih clue nih ke Sobat Cuan. Swasta juga semuanya rata-rata juga. Oke. Semua emiten yang memenuhi DMO 100% ya. Enggak semua emiten yang mau bagi dividen gede, rata-rata sebelum diumumin harganya udah terbang. Karena rata-rata udah bocor semua. Enggak usah naif deh. Cuma rata-rata kayak gitu mainnya. Lu lihat aja apa perusahaan apa mau bagi dividen gede. Sebelum diumumin kok udah bisa terbang sih? Ya karena bocor gitu. Iya. Ya udah terbang, makanya lu harus prediksi sebelum jauh-jauh hari gitu, bukan 2 minggu 3 minggu sebelum RUPS. Kalau gue tuh ya bro, biasa kalau ngomongin dividen dan perusahaan batubara, gue ngingetnya pasti ITMG karena dia yang paling tinggi ngasih dividen yieldnya gitu dari semua emiten yang ada di bursa. Enggak juga. Kadang-kadang lebih rendah ya. Lu di ITMG berapa sih palingan, ada yang lebih sakti, ada yang sampai 50%. Wow. Tapi ya itu. Apa tuh? Ya ini gue tadi bilang super dividen. Oh, yang rapel gitu ya, sifatnya rapelan gitu. Kalau yang nggak rapelan boleh lah ya kok Sobat Cuan ngelirik-lirik gitu ya. Oke, ITMG emang gede karena batu bara satu lagi gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi misalnya lu 2 minggu sebelum RUPS, harga udah naiknya 300 ke 400. Iya. Bisa habis RPS naik lagi masih 400 naik ke 450. Nah ini saatnya lu mikir, lu pengen ikut atau pengen jual. Lu udah nggak mungkin rugi lagi gara-gara dividen trap.
Iya, iya, Nah, iya. ini misalnya pers 50 nih 1 hari sebelum kumdetnya. Lu udah mikir lu mau jual nggak ya? Mau ikut nggak ya? Jadi kalaupun dia mau jual, berarti dia harus jual sehari sebelum kumdet. Ya, iya. Lu nggak usah ikut dividennya. Lu kan udah tadah dari 300 kan. Iya, 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 iya. Lu jual ke pers 50, Karena lu nggak terima dividen juga nggak salah. Iya, betul. Gitu. Karena ketika kumdet itu Ada kumdet kan longsor berhari-hari. iya, longsor padahal itu hari pencatatannya kan. Enggak, maksud lu di pas ex-date-nya. Oh, Lu iya. jualnya di kumdetnya. Oh, gitu. jualnya pas di kumdetnya Iya. atau minimal sehari sebelumnya Ya, kalau mau supaya jual nggak. sehari sebelumnya pasti mau di kumdetnya juga boleh juga. Tapi pas ex-date-nya most likely longsor. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi iya. ya lu kan udah tahu lu dividen hunter tuh, lu nggak harus terima dividen. Iya, iya, Gitu. benar sih. Lu terima lu terima capital gain juga nggak apa-apa. Iya. Tapi lu memanfaatkan pembagian dividen Iya. gitu. Tapi kalau maruk gimana? Ya kan kalau misalnya lu kan ada 2 opsi. Pengen dapat capital gain dan Nggak. namanya pengen tercatat juga nih untuk pembagian dividen. Itu ya, bisa nggak tadi tuh? gue bilang, lu opsinya lu bisa prediksi lu pengen jual aja waktu kumdet atau lu pengen ikut bagi dividen gitu. Lu pengen ikut bagi dividen boleh. Tapi pas longsor kena dividen trap, lu juga tetap gak bakal rugi karena lu udah Iya. tadah dari bawah, lu udah prediksi dia bagi berapa. Iya, iya, iya. Namanya ahead the curve. Jadi lu udah duluan mikir-mikir, oh ini gue mau kira-kira gini. Ini berarti cuman masalah hitung-hitungannya aja lah nanti gitu. berapa Lu udah gitu prediksi ya. dari awal dia mau bagi dividen berapa gitu. Iya, iya, iya. Berarti kalau emang dia udah naiknya tinggi, ini juga bisa jadi strategi ya. Terserah Sobat Cuan mau buang gak usah terima dividen buang gak apa-apa. semua atau mungkin kalau dilepas setengah aja, setengahnya boleh itu boleh juga ya. Kebijakan masing-masing, lu mau terima, lu mau TP langsung atau lu Iya, pengen dapat dividen nggak apa-apa, bebas gitu. Karena lu Iya, udah ambil dari bawah, lu mau ngapain aja udah pasti untung gitu. Oke. Dan most likely terjadi di perusahaan batubara. Oke, itu tadi yang pertanyaan gua kan. Ini pilihlah yang cash cow. Iya. Dan jangan lupa kalau misalnya ternyata apa namanya tidak sesuai dengan rencana lu, ya udah lu cut loss nggak apa-apa. Misalnya lu tiba-tiba kagak jadi bagi dividen gara-gara kena bom atau apa, nggak tahu kita nggak tahu. Amit-amit. Atau pandemi kedua atau apa kita nggak tahu, amit-amit lah. Ya udah lu cut loss nggak apa-apa. Oh, dia umumin, nggak bagi dividen nih. Iya, udah cut loss nggak apa-apa. Ya soalnya kan setidaknya dapat harganya harga bawah Iya, juga kan, harga bawah, sebulan dia lalu. Iya. Ini kan lu beli 300 kan, market udah tebak-tebak kan dia mau bagi dividen gede kan, naik dulu kan per 100 kan. Iya. Tiba-tiba diumumin anjlok ke 350 atau 310, lalu masih untung 10 perak gitu. Kalaupun anjlok sampai 250 dulu juga nggak rugi separah yang beli di 400 gitu. Yang penting nggak inilah ya rugi besar lah ya gitu ya. Oke. Nah, nggak serugi yang beli di pucuk. Iya, nggak serugi yang kena dividen trap juga, beli yang kayak lu bilang. Iya bener. Dapat sih, namanya tercatat sih, tapi longsor sahamnya. Jadi bisa lebih banyak ruginya ya. Nah, belum lagi dipotong pajak apa segala. Oh iya ya, para trader saham ini taat pajak loh ya semuanya. Enggak, dividen kan pajaknya sendiri lagi. Kena pajak lagi ya. Iya, makanya taat pajak banget kan, walaupun rugi harus bayar pajak. Iya. Nah, bro, ini kalau kita lihat dari 5 jenis perusahaan ini kan, yang dan untuk mengejar-ngejar dividen. Kalau misalnya telat nih gitu, gue udah telat nih momentum nih, aduh gimana tuh? Maksudnya paksa aja ya udah nggak usah dikejar bro, cari yang lain tunggu next lagi. Oh gitu. Ngapain itu judi maksa jangan ya. Maksa jangan. Iya. Untuk short trade juga mendingan. Ya kalau mau short trade ya silakan. Misal nih. Tapi jangan ngarepin dividennya gitu ya. Manfaatin momentum aja. Ngarepin dividen, yang ngarepin momentum aja. Udah mulai naik nih. Misalnya udah 2 minggu sebelum RPS. Udah mulai naik nih, lo ikut aja buy. Naik lagi udah lu buang gitu. Iya. Jangan lu ngikutin sampai itu, karena namanya berarti lu udah ikut naik, berarti udah beli di agak atas, deket pucuk, bahaya longsor ada, bahaya rugi ada gitu. Nah, kalau benar bro, kalau kita manfaatin strategi ini ya, anti dividend trap ini di emiten yang tadi nih, emiten nomor 5, dia rugi tapi dia bagi dividen, itu bisa nggak? Ini emiten dia rugi bagi dividen, lu emiten yang bagi super dividen ini sangat susah buat nyari dividen hunter di sini. Nah, kecuali lu insider. Ya lu nggak tahu, nggak ada ujar bagi dividen. Iya, nggak tahu ya, kecuali lu orang deket mereka gitu ya. Orang deket ya, tahun lalu nggak pernah bagi, tahu jepret tahun ini bagi banyak. Ya gimana caranya lu nebaknya? Kalau lu kenalan sama direksinya gitu. Kalau lu ada di sana. Iya, kecuali lu karyawan sana gitu. Atau lu yang audit bukunya atau apa gitu. Kecuali lu karyawan sana, lu ya most likely akan tahu ini akan terjadi jadi gitu. Kalau nggak tahu ya gimana cara mau nebak ya nggak bisa lah, nggak visible buat cari cuan di sini. Oke. Nah,
Sama satu lagi yang pengen gua tanya nih. Kalau kita udah terlanjur nih ya beli satu emiten yang bagi dividen, tapi kayak gini, kayak misalnya kita beli Unilever gitu kan, atau emiten-emiten lain lah yang biasa bagi dividen. Terus kayak lu bilang tadi, tiba-tiba dia nggak bagi dividen tuh. Itu tadi kan option lu adalah cut loss kan, ya udah cut loss aja. Tapi kalau dia mau tetap hold gitu gimana? Terserah lu. Kalau ke bawah longsor ya. Karena kan ngelihatnya ini blue chip atau apa, averaging down gitu, beli lagi gimana? Kalau gue orangnya ya, kalau gue sendiri, gue nggak tahu orang lain gimana. Kalau udah nggak sesuai dengan plan gue cut loss. Kalau plan gue A, ternyata kejadiannya B, udah cut loss. Rugi ya udah rugi. Gitu. Karena udah nggak sesuai dengan plan gue lagi. Jadi gue selalu pengen average down atau apa itu selalu. Gitu. Soalnya gue pernah lihat ya, ada orang portonya minus ya, tapi dia tuh hanya hidup dari dividen aja. Ya, gitu. Akhirnya minus kan makanya kan. Iya minus, makanya minus kan. Dan dia cuman manfaatin dari dividen itu doang. Ya itu tergantung mungkin plannya dia ya. Plan orang lain-lain, makanya salah satunya ini gue selalu pengen kayak gitu juga bisa. Duit itu sebanyak apa tapi? Iya. Karena 20 miliar miliar lu hidup dari dividen boleh. Ini membawa kita kembali lagi nih ke dividen trap yang kedua. Nilai besaran gitu. Kadang orang pikir pembagian dividen itu gede gitu, tapi ternyata katanya nggak segede yang kita pikirin. Gini. Gimana tuh? Ini misal lu punya uang gede ya. Lu pengen hidup dari dividen. Sebenarnya lu belinya kategori 1 bukan kategori 2. Oh. Kalau beli di kategori itu uang lu nanggung. Tapi pengen hidup dari dividen lu belinya di kategori 2. Iya. Cash cow ya. Iya, karena kategori 1 yieldnya kan paling cuma 2-3%. Jadi ngambilnya yang kategori 2 untuk hidup dari dividen ini? Enggak, kalau lu punya uang banyak yang ampun misalnya, lu punya 50 miliar, 3% dari 50 miliar berapa? Iya, 1,5 M lah. Cukup lah buat lu hidup ratusan juta sebulan gitu. Iya. Kalau misalnya duit lu nanggung misalnya cuma 10 M, lu beli kategori 1 ini kan cuma ya, karena dia baginya nggak gede-gede amat gitu ya. Iya, 30 juta lu bagi 12 bulan berapa cuman nggak mencukupi. Iya. Ya lu beli kategori 2. Gitu karena yang cash cow tetap ya. Iya, tapi ada masalah in the long term saham-saham ini itunya longsor. Apa namanya? Harganya longsor. Iya, karena kan cash cow ini sifatnya dia udah mature kan. Kalau udah mature dia pasti nanti harganya akan turun ke harga fundamentalnya gitu kan. Bukan harganya akan stagnan, sia-sia turun. Iya. Kalau misalnya terjadi shit happens. Iya. Kayak misalnya batu bara kan stagnan gitu aja tergantung ngikutin komoditasnya lah ya. Iya. Shit happen misalnya terjadi switching ke EBT, longsor gitu aja. Oh gitu. Berarti nggak salah kalau emang strateginya kayak gitu. Tapi kalaupun punya duit banyak belinya yang kategori 2 aja ya. Balik lagi. Kategori 1 kalau duit banyak. Oh kategori 1. Kategori 1 berarti yang kayak banking itu. Iya kalau duitnya banyak ya. Banyak banget gitu 50 ya. M katakan kan. Ya dulu beliin kategori 1 aja kalau pengen hidup dari dividen. Iya karena bisa memanfaatkan capital gain dan juga dividen gitu. Dividennya cukup buat lu makan. Iya. Karena duit lu banyak. Gitu. Tapi kalau duitnya ya setengah-setengah nanggung, kayak nanggung yang cash cow aja. Cash cow ya, kalau pengen kayak gitu ya cash cow terpaksa ya. Iya. Dan ini juga sebenarnya nggak disarankan karena potensi capital loss lu gede. Ya karena kayak tadi lu bilang. Iya. Kayak tadi lu bilang potensi dia turun juga nanti akan gede ke depannya ya. Oke. Nah ini udah banyak nih ya clue-clue yang kita kasih, strategi-strateginya gimana supaya nggak kena jebakan Batman nih. Oke, di 2 menit terakhir deh tips-tips pendek nih bro. Tips-tips pendek yang tadi kita udah omongin untuk para Sobat Cuan. Gimana supaya lebih bijak begitu mencari emiten yang akan membagi dividen nih di tahun ini nih. Sebenarnya nggak banyak, kayak satu itu ahead the curve aja lu harus. Oh yang kayak tadi lu bilang ya ahead the curve aja ya. Jangan diumumin lu baru beli. Tapi lu prediksi dia mau umumin cuan berapa? Dari sekarang. Iya. Gitu. Kategori yang kedua ya. Kalau pengen dividen hunter. Iya, kalau pengen dividen hunter. Dan kalau ada yang kelewat diputar lagi aja ini ya episode kita yang kali ini karena ini seru banget. Gue juga pernah ngeliatin temen gue nyangkut ya kena dividen trap. Dia belinya pas harganya tengah-tengah. Iya. Oh ya ini tengah-tengah nih. Masih untung. Cuman jualnya telat. Jualnya telat waktu udah turun orang semua udah pada jualan. Dia baru jualan tapi ya gitu dapat sih dividennya akhirnya ya rugi. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Thank you banget ya Sobat Cuan, ini udah dengerin konten paham kita kali ini. Semoga para dividen hunter nih ya ini bisa memanfaatkan momentum pembagian dividen di tahun 2022. Jangan lupa dengerin konten-konten kita yang lainnya yang terkait dengan episode ini, ada banyak banget.
di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor, Cuap-Cuap Cuan. Jangan lupa follow Instagram kita, cuap_cuan. Dan yang paling penting adalah jangan lupa saksikan Paham on YouTube ya. Akan selalu kita upload ini diskusi-diskusi menarik kita di YouTube, Cuap-Cuap Cuan. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe pastinya ya, supaya kita makin rame. Kalau gitu gue Daniel Wiguna dan Gue Triputra Abang undur diri. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.